Halo semua, kami dari Sekolah Lentera Harapan Banjar Agung. Kami di sini akan membahas tentang cerpen harapan bagi kami. Nah, kami dari kelompok 3. Saya Radika. Saya Krisna. Saya Gita. Saya Feliska. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Ini Laras, hasil dari kerjamu. Walaupun bagi kalian ini jumlah yang sedikit, tetapi dengan keadaanku, aku merasa seperti orang kaya. Belum tentu anak seusiaku di luar sana bisa menghasilkan uang sendiri seperti yang kulakukan sekarang ini. Keluargaku tidak berasal dari lingkungan yang berada. Kami hidup dengan sangat sederhana. Ayahku nelayan, sedangkan ibuku membantu ayahku untuk menjual ikan di pasar. Pak Darmawan mengajari kami cara membaca, menulis, dan menghitung hitungan dasar seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Makna yang kami dapatkan dari cerpen harapan bagi kami adalah bahwa janganlah kita terlalu berharap pada seseorang. Meskipun mereka sudah berjanji, tapi janji itu bisa mereka ingkari. Karena manusia terkadang suka menipu satu sama lain untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi kita janganlah terlalu berharap pada seseorang yang mengatakan sesuatu yang kita inginkan. Bisa jadi ia hanya menipu dan membuat kita percaya dengan ucapannya. Nomor 2 adalah tokoh Laras digambarkan sebagai anak yang pantang menyerah dan juga berani. Ia tetap tekun belajar meski hidup di lingkungan yang miskin. Nah, jadi ya pasti pembaca merasa berempati kepadanya karena keadaan dia yang hidup di lingkungan miskin, tetapi ia tetap berusaha untuk menjunjung tinggi pendidikan dan bisa membantu masyarakat yang ada di lingkungannya. Jadi jawaban nomor 3, konflik utamanya itu adalah penderitaan rakyat kecil dan kondisi Laras yang miskin dan juga tidak layak. Nah, penyelesaian dari konflik ini yaitu Laras berusaha mengubah nasib hidupnya melalui pendidikan dan proyek sosialnya ketika ia sedang kuliah. Terus kemudian ia membuktikan bahwa perubahan bisa terjadi dengan kerja keras dan kebaikan hati, bukan hanya menunggu janji para pemimpin. Jadi jawaban untuk nomor 4 yaitu perbedaan calon legislatif dengan Pak Dermawan adalah calon legislatif adalah calon pemimpin yang serakah dan juga jahat, yaitu memiliki janji manis di awal namun tidak akan ditepati. Sedangkan Pak Dermawan merupakan sosok yang tulus, baik hati dan juga suka membantu, padahal ia bukan penjabat maupun orang kaya. Jadi pesan moral yang telah kita dapatkan adalah perubahan baik tidak selalu datang dari orang yang memiliki jabatan tinggi, melainkan dari orang yang benar-benar tulus seperti Pak Dermawan. Hal yang terkandung dalam cerpen ini adalah kita harus berbuat baik dan tidak boleh menyerah pada keadaan, dan harus berbuat baik meski dunia kadang tidak adil. Relevan dengan kehidupan kita karena banyak orang yang menghadapi ketimpangan sosial dan korupsi. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kebaikan dan usaha pribadi bisa menjadi harapan bagi banyak orang. Pertanyaan ke-6, adakah kutipan yang menurutmu paling menyentuh? Ceritakanlah. Ada pada kutipan, kita semua harus berusaha menjadi orang yang baik. Jika kita dapat menemukan orang baik, jadilah orang baik itu sendiri, dan halangan seperti apapun yang berada di depan kalian pasti bisa kalian lewati. Kutipan ini memberikan janji yang kuat bahwa dengan mempertahankan kebaikan hati, kita dapat mampu menghadapi dan
melewati rintangan apapun yang datang. Jadi untuk jawaban nomor 8, saya ingin mengubah sedikit yang bagian koruptornya dan juga bagian penjabat serakah. Saya ingin membuatnya menjadi lebih singkat agar pesan moralnya tetap kuat serta tujuannya untuk lebih fokus pada perjuangan Laras dan juga pesan inspiratifnya. Apakah penulis menutup cerita harapan bagi kami dengan kuat dan menyentuh? Ya, penulis menutup cerita dengan kuat dan menyentuh. Akhirnya menunjukkan perubahan nyata di lingkungan Laras dan pesan moral yang mendalam bahwa harapan masih ada jika kita berusaha. Serta penutupannya membuat pembaca merasa terharu sekaligus termotivasi. Pertanyaan yang ke-9, menurutmu apa harapan terbesar penulis terhadap pembaca melalui kisah Laras ini? Melalui kisah Laras, penulis ingin meyakinkan pembaca bahwa ada pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai cita-cita. Seperti Laras yang harus memungut sampah, dan Laras adalah orang yang tidak pantang menyerah dan keberanian dalam menghadapi rintangan. Refleksi kelompok kami setelah membaca cerpen ini adalah kelompok kami merasa terharu dan juga termotivasi dan bangga. Cerpen ini membuat kita sadar bahwa pentingnya pendidikan, kebaikan hati, dan kerja keras dalam mengubah nasib. Juga menumbuhkan rasa empati terhadap masyarakat yang kurang beruntung.